Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal-soal latihan soal terkait dengan doa hasil kali dalam atau RHKD kita sebut. Sebanyak 8 soal yang kita akan bahas. Kemudian di video selanjutnya kita akan bahas tentang transformasi linear. 8 soal juga yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah vektor dan nilai eigen. Nanti untuk vektor dan nilai eigen ini jumlahnya ada 4 soal yang akan kita bahas. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang ruang hasil kali dalam. Jadi untuk yang nomor pertama muncul itu dikatakan bahwa di sini kita diberikan pemisalannya. Misalkan ada U1, U2, U3, berarti dia di R3 ya. Kalau begini itu artinya di R3 di dimensi bidang, ruang. Nah, kalau misalkan di bidang itu R2 berarti hanya U1, U2 saja gitu. Dan V itu adalah V1, V2, dan V3 di mana untuk ruang hasil kali dalam ruang hasil kali dalam U, V itu didefinisikan. Jadi definisi itu bisa berbeda-beda tergantung dari si pembuat soal atau yang diinginkan ya dari soal itu. Nah, di sini didefinisikan oleh U1 kali V1 dikurangi 2 U2 V2 dikurangi U3 V3. Nah, di sini katakan tidak memenuhi sifat aksioma dari sifat yang keempat ya. Ini sifat yang keempat yaitu sifat positivitas. Jadi teman-teman harus ingat dulu untuk sifat-sifat yang harus dipenuhi dalam ruang hasil kali dalam itu. Yang pertama ada sifat aditivitas ya, atau boleh dikatakan simetris dulu deh, simetris. Metris, jadi sifat simetris itu kalau misalkan ada U, V, ini akan sama dengan harus sama dengan V, U gitu ya, dan ini vektor semuanya ya, kita bicara tentang vektor. Kemudian kita sifat yang kedua harus dipenuhi itu adalah aditivitas. Berarti addition jadi tambahan ya, penjumlahan. Jadi kalau ada vektor U misalkan ditambah dengan vektor V eh, ini vektor W, maka operasinya bisa kita pecah menjadi U kali V ditambah dengan V kali dengan W gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang aditivitas. Nah, kemudian juga yang ketiga ada homogenitas. Kalau homogenitas berarti kita menghadirkan suatu konstanta gitu ya, atau suatu bilangan gitu dikalikan dengan vektor U, vektor V, nanti ini akan sama kasusnya dengan U, K kali V, ini bisa kita modif menjadi K kali U vektor V gitu ya. Jadi ini adalah homogenitas. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan yang namanya positivitas. Positivitas. Jadi positivitas itu didefinisikan sebagai U, U. Jadi vektor U dengan vektor U itu akan bernilai lebih besar sama dengan 0. Dan nilai U, U itu kalau vektor U dengan vektor U itu hasilnya adalah 0 gitu ya. Ini jika dan hanya jika, jadi jika dan hanya jika vektor U-nya itu merupakan vektor 0. Nah, ini sifat positivitas yang harus diingat. Jadi ada 4 yang harus dipenuhi. Suatu vektor itu di sini dikatakan bisa dilakukan ruang hasil kali dalamnya. Nah, kita lihat dari soal ini mana apakah dia itu memenuhi sifat positivitas. Maka kita akan cek di sini bahwa kalau ada U, U, dia harus lebih besar daripada 0. Kita ambil dari definisinya itu adalah U, V
itu adalah U1V1 dikurangi 2U2V2, dikurangi U3V3. Nah, kita lihat sekarang kalau misalkan ini adalah UV, gitu kan? Nah, sekarang kalau saya ganti, misalkan U, maka ini jadi V-nya itu diganti dengan U1, gitu. Maka jadi U1 kuadrat dikurangi 2U2 kuadrat dikurangi U3 kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan di sini karena syaratnya terkait dengan positivitas itu haruslah dia lebih besar sama dengan 0 ketika kita menganggap bahwa vektor U-nya itu bukan vektor 0. Karena kalau vektor 0 itu hasilnya itu akan menghasilkan 0 gitu. Si U, U-nya itu. Nah, sekarang kalau misalkan dia harus positif, teman-teman perhatikan di sini bahwa katanya kalau misalkan U1-nya itu dikurangi dengan 2U2 dikurangi dengan U3, berarti bagaimana kalau nilai U1-nya? Gitu ya. U1 kuadratnya itu kita misalkan ini kalau lebih dari 2U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, maka positivitas itu pasti terjamin, begitu betul ya. Bagaimana sekarang seandainya nilai U1 kuadrat itu kurang dari 2U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat? Maka ketika ini negatif, jadi kalau si U1-nya itu negatif, kalau misalkan ini kurang dari, bukan negatif, kurang dari ini, maka kan kalau ini lebih kecil daripada kedua ini, maka apa yang terjadi? Nilai dari U, U-nya itu akan kurang dari 0. Sehingga ini bertentangan dengan sifat dari positivitas. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ini tidak memenuhi sifat aksioma, berarti dia betul tidak memenuhi sifat aksioma dari positivitas. Kenapa? Karena ada satu kondisi di mana kalau U1-nya lebih kecil, U1 kuadratnya lebih kecil daripada 2U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, itu ruang hasil dalam untuk U, U-nya itu akan kurang dari 0. Jadi ini betul tidak memenuhi sifat dari atau aksioma dari positivitas, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan V nomor selanjutnya. Misalkan V adalah suatu ruang vektor dan U, V dan W itu adalah anggota dari ruang vektor V besar. Maka sifat positivitas itu yang kemana? Yang keempat nih. Berarti pada hasil kali dalam seperti ini ditulisnya adalah, nah kalau ada U, seharusnya kan dia itu U, V ya di sini. U, U ya, U, lebih besar sama dengan 0 untuk setiap U anggota V gitu ya. Dan apabila nanti U, U-nya itu sama dengan 0, maka mau tidak mau haruslah jika dan hanya jika syaratnya U-nya itu vektor 0. Nah, berarti jawabannya adalah pilihannya adalah yang C. Kenapa? Kalau yang A ini disebut sifat simetris. Sedangkan kalau yang B itu sifat yang kedua ini sifat aditivitas. Dan yang keempat ini KU, V ini ada sifat dari homogenitas. Gitu. Baik, kita lihat berikutnya. Kita lihat kalau ada U sama dengan 5,1 vektor U-nya, maka tentukan norm U-nya atau panjang dari vektor U dengan di RHKD di ruang hasil kali dalamnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kalau sudah didefinisikan si U-nya itu seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah didefinisikan dia itu definisinya seperti ini, maka ketika mencari normnya itu tinggal masukkan saja atau kita ikuti saja norm U-nya itu
sesuai dengan definisi soal. Berarti nanti akar, kalau bukan di RHKD kan misalkan begini, ada U, misalkan di U1, U2 vektornya, anggotanya. Kemudian kalau norm U, ini kan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Kalau misalkan kita di R1 atau R2. Sedangkan kalau di ruang hasil kali dalam, artinya sudah didefinisikan. Sehingga yang di dalam ini ngikutin rumus yang ada di sini. Itu perbedaannya ya. Nah, atau misalkan kita lihat nomor berikutnya, ini pasti menggunakan sifat yang ini. Karena tidak ada definisi RHKD di sini. Tapi langsung disebutkan norm U-nya itu di R pangkat 3. Gitu ya. Berarti kita masukkan 3 U1 U2 ditambah 2 U2 U2 gitu ya. Ya udah tinggal kita masukkan saja begitu. Tinggal masukkan ini ya sorry. Kita masukkan berarti nanti 3 kali 5 kali 1 ditambah 2 kali 5 kali 1 gitu ya. Oh maaf ya, di sini kalau misalkan kita mau memasukkan ini tuh U1 di sini V ya. Berarti ini 5 kali berapa ini? 5 kali 5 kemudian ditambah dengan 2 kali 1 kali 1. Oke, sorry ya. Berarti kita dapatkan 3 kali 25 ditambah dengan 2 gitu ya. Jadi 75 ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 77. Berarti jawabannya adalah akar 77. Ada jawabannya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya kita punya langsung U-nya seperti ini. Berarti nanti untuk norm U-nya itu kita akan dapatkan akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Menjadi 1 tambah 1 tambah 9. Hasilnya adalah akar 11. Oke, selanjutnya kita diketahui katanya. Jadi teman-teman perhatikan di sini kalau diketahuinya sudah ada ruang hasil kali dalamnya seperti ini, maka ketika ada sifat dari soal misalkan 2U ditambah V, W, berarti kita coba selesaikan atau terjemahkan berdasarkan sifat yang aditivitas ya. Berarti kita bisa buat menjadi 2U, W ditambah V, W. Nah, sehingga yang ini bisa menggunakan sifat dari homogenitas. Maka K-nya boleh keluar gitu. U, W ditambah V, W. Nah, berarti nanti 2 dikali U, V-nya sudah ada belum? U, W-nya ada 5. Berarti 2 kali 5. Nanti kita tambah V, W-nya adalah negatif 3. Berarti kita dapat jawabannya 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Berarti isiannya kita simpan angka 7. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, agak sedikit variatif. Nah, perhatikan di sini, jangan lupa kalau ada U, U, ini bisa sama dengan norm dari U kuadrat. Ya, seperti itu. Kalau dia sama vektornya. Nah, kita akan lihat di sini U, V-nya 2, V, W-nya itu negatif 3, dan U, W-nya adalah 5, norm U-nya 1, norm V-nya 2, dan norm W-nya adalah 7. Maka nilai dari kita memiliki pertanyaan di sini 3V, U itu ditambah dengan akar dari U, U. Nah, kita gunakan definisi dari positivitas. Homogenitas ya. Tiganya kita keluarkan. Berarti V, U ditambah akar dari ini U, U itu menjadi norm dari U kuadrat. Artinya nanti kita
V, U ada tidak? Tidak ada di soal ini. Tapi kita bisa mendefinisikan menggunakan sifat simetrivitas ya. Jadi simetris. Maka 3 V, U itu sama dengan U, V. Karena simetris ya. Ini ditambah dengan norm dari U kuadrat diakarkan jadi 0 saja. Tinggal kita masukkan angkanya 3 kali 2 ditambah dengan norm U-nya 1 ya. Berarti dia 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Ya, jadi kita mendapatkan jawaban adalah 7 di sini. Nah, selanjutnya misalkan kita memiliki ada vektor U-nya itu berupa matriks kita ya. Tapi di ruang hasil kali dalamnya itu didefinisikan oleh trace. Ya, trace-nya. Jadi nanti kalau ada U, P itu trace. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini anggap saja tentukan nilai dari. Kalau ditentukan nilai dari, anggap ini adalah U, ini dengan V, berarti kita jumlahkan. Karena definisi dari ruang hasil kali dalam U, V itu adalah trace ya. Dari TR ya, atau trace boleh. Dari U ditambah V. Sehingga kita cari dulu saja U ditambah V-nya menjadi 20, 2 min 2 ditambah dengan min 1104 hasilnya menjadi 1. 2 ditambah min 1, 1. 0 ditambah 1 adalah 1. 2 tambah 0 adalah 2. Min 2 tambah 4 adalah 2. Sehingga kita dapatkan vektor U matriks U ditambah matriks V itu hasilnya adalah 1, 2, 1, 2. Pertanyaannya adalah di sini trace. Trace itu adalah kita hanya menjumlahkan diagonalnya saja kan, begitu. Sehingga 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah manakah di antara pilihan berikut yang merupakan himpunan ortogonal. Nah, teman-teman perhatikan ortogonal dan ortonormal. Ada istilah ortogonal, ada istilah ortonormal. Apa itu perbedaannya? Jadi kalau ortogonal itu adalah definisinya kan sudah untuk setiap, ingat ya, untuk setiap pasangan ya. Untuk setiap pasangan yang berbeda ya dalam himpunan tersebut itu harus saling apa? Saling tegak lurus. Tegak lurus itu ya berarti kalau misalkan dalam sudut itu dia 90 derajat. 90 derajat ya. Seperti itu. Atau cos 90 itu 0. Bahkan nanti nilainya kalau misalkan dia dikalikan itu akan bernilai 0 ya. Nah, sedangkan kalau ortonormal dia itu adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya itu punya normnya 1. Jadi kesimpulannya jangan lupa kalau ortogonal itu setiap vektor yang ortonormal itu dijamin dia ortogonal. Tetapi yang ortogonal belum tentu dia ortonormal. Jadi ortogonal kalau pakai hubungan itu ortogonal. Jika ortogonal jadi menggunakan jika maka ya dia ortonormal. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Jadi semua yang ortogonal pasti semua ortogonal kan pasti ortonormal. Tapi tidak semua yang ortonormal dia apa namanya? Sorry. Jika dia ortonormal kebalik ya dia. Jika dia ortonormal ya. Jadi semua yang ortonormal itu pasti ortogonal. Tapi tidak semua ortogonal maka dia ortonormal. Kita akan buktikan yang pertama. Maka kita akan lakukan bahwa kita cek 1 kali 0 ditambah dengan min 1 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 0 dikurangi 1 hasilnya min 1. Maka dia tidak ortogonal. Dia pengennya adalah pilih yang ortogonal.
Jadi hasilnya yang 0, maka kita lakukan yang ini 1 dikali dengan min 1 ditambah 1 kali min 1, hasilnya adalah negatif 2. Juga dia bukan himpunan yang ortogonal. Ya. Kemudian kita lihat yang ini berarti 1 dikali min 1 ditambah 0 kali 0, hasilnya adalah min 1, dia juga bukan ortogonal. Yang terakhir 2 kali 1 ditambah 1 kali min 2, hasilnya adalah 0. Maka inilah pasangan yang ortogonal. Begitu. Nah, kalau misalkan nanti ingin mengecek yaitu apakah ortonormal atau tidak, ya cek aja normnya. Begitu. Ya, dia apakah dia itu nanti hasilnya dia itu 1 atau tidak. Gitu. Kalau 1 berarti dia ortonormal. Baik. Nah, sementara untuk pembahasan ruang hasil kali dalam sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan transformasi linear dan soal-soal terkait dengan vektor dan nilai eigen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.